Kita mengetahui budaya populer di Indonesia ini semakin berkembang cepat. Salah satu budaya populer yang berkembang di Indonesia ini adalah cosplay. Nah, cosplay ini budaya yang berasal dari Jepang. Nah, fenomena cosplay ini tentu saja dipengaruhi oleh para fans yang menyukai kartun-kartun Jepang atau anime, manga, dan video-video game. Rasa suka tersebut membuat mereka ingin meniru karakter yang mereka sukai dan akhirnya membuat pertunjukan kostum. Pengekspresian cosplay ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya kreativitas dan kepercayaan diri oleh cosplayernya. Meluasnya fenomena cosplay tentunya melahirkan komunitas-komunitas cosplay yang ada di Indonesia, terutama di Purwokerto. Pada kesempatan kali ini bertemu dalam program BIN, Bincang Inspiratif bersama saya, Fioni Alfa Felitami sebagai presenter yang akan mengulik dan membahas tentang cosplay sebagai media pengekspresian diri. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang hebat, Kak Puspita dan Kak Adit. Beliau adalah anggota dari Eternal Cosplay Community. Yang ada di Purwokerto ya. Iya. Oke. Langsung saja ya, halo Kak. Ya, Gimana kabarnya hari ini? Ya, kabarnya hari ini baik-baik aja. Banyak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, agak sedikit panas ya. Iya. Saya karena merasa udaranya, dingin. karena memang udaranya panas. Di sini teman-teman kan pada belum kenal nih, siapa nih Kak Adit dan Kak Puspita nih. Mungkin dari Kak Adit sama Kak Puspita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Aditya Nugroho, biasa dipanggil Rian atau Adit, tapi lebih dikenal sama anak-anak dipanggil Adit. Saya dari Eternal Cosplay Community sebagai koordinator yang mengurus Eternal Cosplay Community. Ya, kalau misalnya saya sendiri, saya Puspita Rahayu, biasa dipanggil Pipit. Tapi kalau untuk cosplay saya ada nama sendiri, yaitu Lupin. Dan saya sekretaris di Eternal Cosplay Community. Kesibukan sekarang sih mahasiswa aja, sekarang lagi mahasiswa ilmu komunikasi naik semester 5. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Adit dan Kak Puspita yang telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang inspiratif terkait cosplay ya Kak. Langsung saja, karena tema kita tentang cosplay sebagai media pengekspresian diri. Setahu saya nih Kak, cosplay ini adalah kegiatan untuk meniru dan ya mengikuti anim-anim gitu ya Kak, biasanya ya, tentang pakaian atau gaya berpakaian seperti itu ya. Nah itu kan pengertian secara umum, mungkin dari Kak Adit sama Kak Puspita bisa menjelaskan lebih detail tentang pengertian cosplay seperti itu. Ya, jadi pengertiannya secara umum memang benar tadi. Jadi cosplay itu singkatannya costume play, dan otomatis orang-orang itu memerankan atau memakai kostum karakter yang mereka suka atau karakter yang mereka pilih gitu. Nah, di situ tuh emang kebanyakan sekarang itu kan terkenalnya cosplay itu terkait dengan Jepangan gitu ya, terkait dengan anime dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya cosplay itu enggak cuma itu, ada sejarahnya tersendiri gitu. Kalau sejarahnya mungkin Kak Adit bisa lebih menjelaskan lagi gitu. Untuk sejarahnya sendiri mungkin lebih ke arah Halloween sih sebetulnya awalnya. Karena emang yang pertama menggunakan kostum-kostum itu kan emang Halloween. Tapi karena mungkin Halloween itu cuma biasanya tanggal 28 Oktober kan. Itu cuma menggunakan kostum yang horor-horor dan yang biasa di Amerika. Sekarang kita lebih patokannya ke arah yang ke Jepang sih. Karena kan Jepang lebih banyak anime, kartun dan lain sebagainya, juga tokusatsu gitu sih. Lebih banyak peminatnya aja sih gitu. Iya. Ya, jadi makanya sekarang tuh event-event kebanyakan cosplay itu terkait yang Jepangan gitu. Ya. Jadi sebenarnya malah cosplay itu bukan dari Jepang. Iya, bukan ya. Sebenarnya itu Eropa. Oh, dari Eropa. Ada jenis-jenis cosplay nggak sih sebenarnya? Cosplay paling kayak dari karakter anime, terus film, game, terus tokusatsu terkait kayak Power Ranger kayak gitu. Terus sama kayak yang American kayak gitu, kayak Disney, Avenger, kayak gitu sih. Jadi cosplay itu sebenarnya bisa dari mana aja sih. Yang penting tuh ada visualisasi karakter yang jelas gitu. Yang jelas dan emang udah ada official karakternya. Kayak anime kan pasti karakternya udah jelas nih. Ya udah berarti kita biasanya cosplaynya itu yang
karakter yang jelas, tapi ada juga yang OC gitu. OC jadi original karakter. Iya, original karakter. Iya, jadi di event-event tertentu biasanya ada yang memperbolehkan untuk OC-OC itu buat turun lomba. Jadi kayak mereka yang nanti bakal bikin karakter sendiri. Nanti pakai kostumnya sesuai karakter yang mereka bikin. Jadi bukan official karakter dari manapun gitu, emang dari mereka sendiri. Dan dari pekerjaan juga bisa, kayak suster atau pendeta, itu juga bisa ada. Wah, keren banget ya. Ternyata memang nggak sesimpel itu pengertiannya dan ada plot twist tersendiri seperti itu ya. Oke, aku penasaran nih. Ini kan kakak seorang cosplayer ya. Bisa diceritakan nggak awal mula kakak bisa masuk ke dunia cosplayer? Sebenarnya sih awal itu emang dari kecil udah nonton anime kan, kayak misalnya Naruto, Doraemon itu kan sebenarnya emang termasuk anime. Cuma karena masih kecil ya kita taunya itu sebagai kartun. Nah, jadi dulu itu aku mulai terjun benar-benar yang ke dunia anime yang bukan cuma di TV-TV aja. Itu tuh waktu kelas 6 SD akhir. Nah, terus terus waktu masuk SMP mulai mendalamin lagi kan, kayak mulai explore lagi gitu. Nah, terus kebetulan di SMP itu aku punya teman-teman yang emang ya sesama penyuka anime juga. Jadi setiap kali ada event, apalagi biasanya event rutinan tahunan itu kan FJU kan yang paling terkenal tuh. Nah, di situ tuh selalu ada info dari teman, misalnya tanggal segini nanti ada FJU, mau pada ikut nggak kayak gitu. Biasanya kita janjian aja ke sana. Terus ya udah, kita kan pasti ke event FJU itu jelas ada banyaknya cosplay kan, dan cosplaynya itu kebanyakan dari anime dan karakter game gitu. Nah, aku itu di situ mulai tertarik ingin cosplay karena lihat-lihat mereka tuh lebih keren aja gitu, keren, terus menarik. Kayaknya kok seru, ya menarik, bener, menarik. Kayaknya ini tuh kayak bisa sebagai hobi atau pengalaman yang menarik gitu lah. Nah, cuma karena di SMP aku juga masih kurang info, aku juga temennya nggak sebanyak yang sekarang, jadi aku sama sekali nggak tahu caranya gimana gitu buat cosplay. Entah itu aku harus beli kah, entah itu aku harus bikin atau gimana, itu aku sama sekali nggak ada info gitu. Nah, terus terjunnya itu waktu pertama kali aku FJU habis COVID. Kan ada FJU tuh. Nah, itu aku pertama kali terjun di situ. Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Berarti baru tahun lalu ini. Nah, di situ itu sebelumnya terjun itu juga karena udah mateng sih. Jadi aku sebelum FJU ini ada kesempatan buat ketemu Kak Adit nih. Ya, belum ketemu. Iya, belum ketemu sih, cuma maksudnya baru ngobrol-ngobrol sama Kak Adit gitu. Nah, itu dalam kesempatan apa ya? Dalam kesempatan sama Kak Adit. Itu soalnya gini, awalnya aku ada tugas gitu. Ada tugas dari kuliah, komunikasi kelompok. Iya, benar, komunikasi kelompok, kita harus mencari komunitas. Makanya aku itu kebetulan dapet nomornya Kak Adit. Yang komunitasnya itu kebetulan komunitas cosplay yang sesuai sama ya yang aku tertarik gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol dan terus aku ya jadinya ada arahan kita itu harus ngapain aja. Iya, kasih masukan sedikit gitu buat newbie itu gimana nih enaknya gitu. Terus ya udah, akhirnya aku cari kostum di IG, biasanya di rentalan IG kan itu tuh banyak banget ya. Terus aku juga cari itu yang bisa make up gitu. Nah, udah akhirnya aku terjun di situ. Kalau misalnya buat bergabung ke komunitasnya sendiri, ya itu nyambung sama Kak Adit ini waktu ketemu. Langsung aku melu pengen lah. Kalau dari Kak Aditnya sendiri bagaimana nih? Kok bisa terjun di dunia cosplay? Kalau itu berarti ya sama aja sih. Emang dari kecil suka nonton kayak gitu. Kayak kartun anime itu sering. Dari kecil dulu sebelum kayak alun-alunnya sekarang itu kan dulu banyak banget yang jualan kayak poster-poster di pinggir jalan. Terus musik-musik CD gitu banyak banget. Nah, itu setiap minggu, 1 minggu sekali aku sama keluarga pasti ke alun-alun dan pulang-pulang pasti bawa poster anime. Itu udah dari kecil, udah dari kelas 1 itu udah kamar tuh udah penuh. Sama poster-poster? Iya, penuh. Poster-poster anime, Power Rangers gitu banyak, macam-macam. Itu udah dari kecil sih emang. Terus kalau masalah kayak masuk ke dunia cosplay yang benar-benar cosplay sih tahun 2018. Sebelumnya cuma kayak penikmat aja sih. Datang event, cuma beli ganci, datang event, cuma nonton doang, terus sama beli kaos apa yang berbau-berbau anime kayak gitu doang.
Dari beli ganci jadi cosplay beneran nih. Ya, seperti itulah. Oke, berarti ini kakak udah pernah cosplay ya? Udah. Cosplay pertamanya masih inget gak? Masih. Coba Kak Puspita cosplay pertamanya tuh apa? Dan Kak Adit itu apa? Ya oke, jadi aku pertama kali cosplay kan yang terjun di FCU itu, aku jadi Jabami Yumeko namanya. Itu dari anime Kakegurui. Kebetulan anime itu emang lagi booming-boomingnya kan. Lagi booming-boomingnya dan aku juga kebetulan emang suka sama animenya. Jadi udah kayak 2 kali 3 kali rewatch kayak gitu tentang anime itu. Nah akhirnya karakter itu ada di wishlist pertama aku. Kayak aku kalau misalnya pertama kali cosplay aku pengen banget harus jadi ini gitu, harus jadi itu. Harus jadi si Jabami. Ya udah akhirnya aku jadi Jabami dan terus pas di FCU juga langsung nekat terjun ke lomba. Tanggung ikut lomba aja. Iya, jadi kayak aku pengen merasakan semuanya aja gitu. Kayak total sekali ya. Iya, jadi rasanya cosplay pertama kali itu gimana, rasanya jadi cosplay gimana, dan rasanya naik panggung. naik panggung cosplay itu kayak gimana, aku pengen ngerasain semuanya. Aku emang nggak ada niatan kayak mau menang atau kalah, itu nggak ada. Jadi pure emang kesenangan pribadiku aja, pengen dari mencoba. Awal udah terbilangin, udah buat senang-senang aja, buat seru-seruan, pasti emang, malah enak. Iya, malah lebih nggak ada beban gitu. Iya betul. Ntar kalau misalnya udah kayak, wah harus menang, ntar pas lomba kalah kan jadi malas ya gitu. Jadi kecewa gitu. Malamnya nangis-nangis ya gitu bisa ya. jadi itu. Kayak cewek banget. Kalau dari Kak Adit sendiri bagaimana? Kalau aku dulu pertama kali cosplay itu malah bukan di Purwokerto. Aku di Tegal. Itu di SMA 1 Tegal ada ngadain acara. Itu sama beberapa teman nyewa Alf. Kita berangkat ke sana rombongan. Dan di sana aku jadi Kita Marit dari Power Rangers. Iya. Power Rangers. Ini yang ini bukan sih Kak? Itu bukan Captain America itu. Captain America. Captain Amikom. Sorry. Ya, Captain Amikom. Oke. Terus di sana ya karena kita seru-seruan di sana, walaupun itu sebetulnya bukan event kita, malah kayak kita take over. Jadi kita yang paling seru di sana. Rombongan itu paling seru, paling asik di sana. Dan sempat juga ada kejadian ya bisa dibilang bodoh sih. Kostumnya ketinggalan di Tegal. Ya ampun, terus bagaimana tuh Kak? Kostumnya ketinggalan bagaimana tuh? Ya kebetulan kan punya kenalan di sana juga. Minta ditolong diamanin kostumnya, terus besoknya aku ke sana sendirian, disambut juga sama anak-anak Tegal. Sampai sekarang masih temenan, masih asik. Sering kontak-kontakan, diamanin, disambut di sana, terus dikasih tempat buat istirahat di sana gitu sih. Seru. Oke. Nah, ini berarti Kak Puspita sudah mulai cosplay itu udah berapa tahun ya? 2 tahun atau 1 tahun? 1 tahun ya. Kalau untuk Kak Adit dari 2018. Oke, udah lama ya? Udah lama ya. Nah, masih inget nggak karakter yang pernah dipakai saat event? Itu karakter yang paling kakak suka itu apa? Karakter apa nih? Dan kenapa nih kok bisa suka sama karakter itu tuh? Kalau dari aku sendiri, karakter Monster Hunter ya, kostum Rathalos itu menurut aku berkesan banget. Walaupun aku beli itu ke teman sendiri yang udah lama banget, dia dari tahun 2012 kalau nggak salah cosplay. Itu aku beli kisaran harga 1. Kostumnya detailnya bagus banget, walaupun berat banget itu kostumnya. Dan senjatanya ya kisaran ada 10-an itu ada. Wah, berat banget. Berat, panas. Dan untuk gerak itu sangat susah. Apalagi kan bawa pedangnya tuh dual sword yang gede 2 itu susah banget, berat, panas ya. Karena itu sih malah yang bikin aku jadi senang. Karena tertantang aja buat bawain karakternya. Nah kalau dari aku sendiri, karakter yang terakhir kali aku bawa ke event berarti itu yang paling berkesan sih. Soalnya semuanya itu aku persiapin sendiri gitu. Jadi nama karakternya itu Asamitaka tapi versi Yorunya. Nah dia itu dari Chainsaw Man tapi belum ada di animenya. Jadi baru ada di manga, baru ada di komiknya gitu. Nah di situ sebenarnya di event itu kan awalnya bingung ya mau apa nih, mau kostum apa kayak gitu, mau cosplay apa, itu bener-bener bingung banget. Terus aku juga minta followers di IG-nya aku itu buat kayak bantu kasih saran gitu ke teman-temanku, itu saran deh mau anime apa gitu. Terus kebanyakan kan lagi pada suka Chainsaw Man nih, karena lagi emang lagi hype-hype-nya banget gitu. Dan kebetulan emang Chainsaw Man itu gampang kostumnya, jadi cuma kayak modal pakai kostum yang ada di lemari pun ada, tinggal pakai wig aja gitu.
Nah, sama tambahan aksesoris. iya, tambahan aksesoris paling. Nah ya udah, akhirnya aku cari-carikan apa nih yang masih agak anti mainstream gitu, masih anime mainstream tapi karakternya itu masih belum keluar ya. Jadi sengaja. Dan itu emang agak susah sih karena dari semuanya kan sendiri ya. Karena itu juga aku pikirnya ini kostum bisa dipakai buat sehari-hari juga, jadinya ya udahlah kenapa nggak bikin sendiri gitu. Jadi dari kostum aku bikin, dari weapon pun aku bikin. Weapon itu senjatanya si Yoru ini. Senjatanya karakter ini bikin, terus apalagi semuanya juga beli sih, dari softline, dari wig kayak gitu itu beli. Jadi gitu. bukan rental lain lagi. Iya, udah jadi punya bukan hak rental. sendiri. Iya. Jadi bisa dipakai berkali-kali. Iya, gitu. benar. Dan aku pun bisa merentalkan itu ke orang gitu. Iya, jadi soalnya sebelumnya kan aku rental terus kan karena emang gampangnya gitu. Ya, yang kostumnya udah jelas-jelas ada yang pakai dan udah murah. Iya, termasuknya murah kalau rental. Walaupun resikonya gede. Iya, tapi maksudnya kalau dijaga baik-baik kan nggak apa-apa gitu. Iya. Nah, ya udah. Dan berkesannya itu pun karena pertama kali aku menang di lomba-lomba cosplay itu pakai kostum itu. Jadi benar-benar aku tuh enjoy banget sih di situ. Dan aku juga di situ selain bikin sendiri-sendiri ya, kayak bapakku bantu bikin weaponnya, terus ibu bantu bikin seragamnya, dressnya gitu. Nah, aku itu jadi latihan buat nge-styling wig sendiri. Soalnya itu kan wignya masih simple gitu, jadinya aku masih berani buat motong-motong poni gitu atau gimana, itu masih berani. Dan aku juga di situ belajar make up juga akhirnya. Wah, jadi sekalian belajar make up, belajar nge-wig gitu. Iya, jadi sekalian belajar banyak hal gitu. Iya, betul banget. Ribet. Iya, jadi makanya itu yang paling berkesan sih. Oke. Nyerempet-nyerempet tentang persiapan, aku mau tanya nih, persiapan Kak Puspita sama Kak Adit ya. Saat akan event nih, pasti persiapannya kan macam-macam nih. Dari tahap awal sampai pas pelaksanaannya itu bagaimana? Tahap awal bisa dijelaskan lebih rinci nih? Bisa. Tahap awal ya pasti kita bingung nentuin karakternya. Ya, kita mau turun jadi apa? Iya. Iya. Menentukan karakter. Iya, soalnya kalau kita nggak nentuin karakter, ya selanjutnya step-step selanjutnya nggak bisa ditentuin lagi, susah. Harus nentuin karakter sama nyesuaiin dulu sama budget. Iya, itu juga. Iya, jadi budget minimalis. Karakternya itu biasanya kadang karakter yang kita inginkan itu nggak ada gitu. Nggak ada di rental, jarang di rental itu jarang. Kalau beli juga kadang sayang. Mahal banget, iya. Dan kalau bikin ya makin mahalnya. Ya, bukan kalau bikin sih lebih ke ribetnya sih. Ribetnya sama waktunya. Beda kayak bikin baju biasa itu kadang beda. Nah, di situ terus apalagi nih, habis nentuin karakter tentunya make up juga penting banget karena make up itu ngaruh banget buat karakter. Make upnya sendiri-sendiri atau di make upin? Kalau aku di make upin. Iya, tergantung. Kalau aku cowok suruh make up sendiri nggak bisa. Karena nggak ada alat make upnya juga ya? Iya, kebanyakan emang nggak punya. Jadi kalau aku sendiri sih emang awal-awalnya itu aku mencoba-coba make up ke teman-temanku gitu, ke beda-beda orang. Aku pengen lihat mana sih yang cocok buat aku gitu. Tapi dipikir-pikir ya kayak waktu aku turun jadi Yoru itu, semuanya itu udah mahal gitu. Jadi udah budgetnya itu udah over budget. Iya, hampir over ya. Hampir over. Ya sebenarnya gak over juga sih, cuma kayak udah banyak. Pas lah. Iya, pas lah. Nah, jadi di situ tuh kayak daripada aku cari yang buat make up, aku kenapa nggak belajar sendiri aja gitu. Jadi aku sekarang mulai belajar buat gimana sih cara make up karakter itu gimana gitu. Tiap karakter kan beda make upnya. Kadang juga kalau karakter anime kan aneh-aneh ya. Dari bulu alisnya jadi warna putih atau kuning, merah itu ada loh. Iya. Yang susahnya di situ. Terus kadang ada bikin kayak model tato atau luka. Iya, kayak waktu itu aku kan juga luka. Bikin luka kayak gitu. Itu yang ribetnya sih kayak gitu. Ya terus persiapan selanjutnya juga kostumnya ini mau apa? Mau bikin, mau beli, atau mau rental. Soalnya semuanya ada resikonya masing-masing. Ya. Bikin yaitu butuh waktu yang lama. Ribet juga. Kira-kira sih berapa hari kalau bikin pakaian kostum seperti itu? Tergantung kesulitan, tingkat kesulitan. Kadang kalau misalnya kita bikin ke maker yang udah profesional gitu. Cepet tapi kadang juga lama banget karena antrian. Iya. Kadang itu kalau yang misal udah yang maker yang terkenal bahkan sampai beberapa bulan setelahnya itu udah full. Iya, jadi bener-bener kita harus
booking itu kayak 3 bulan sebelum. Iya. Buat dapat slot bulan itu. Untuk penjahit yang khusus buat Ada. di sini ada. Di Purwokerto ada. Ada. Buat yang bikin kayak yang armor pun ada. Kalau di jadi lebih gampang. Sebenarnya ternyata banyak ya yang mendukung itu ya, kayak tempat jahitnya atau yang lain sebagainya, ternyata banyak. Ya, banyak ya. mendukung juga banyak juga, kita terkendala di Purwokerto itu banyak. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? Dari Bahannya. bahan kayak buat begini-ginian tuh agak ya lumayan lah. Ini tuh bikinnya pakai apa sih Kak? Dari busa hati. Yang sepatu. Oh, sepatu. Iya. Kayak gini. Oh. Ini bawakan sepatu. Biasanya jadi bahan buat sepatu. Ini kita pola-pola sendiri. Terus dibentuk bulatan seperti ini. Iya, Gitu. dilem. Ini berapa potong terus kita satu-satuin jadi satu gitu. Iya. Banget. Ya, abis itu kita bikinin di no drop dan lain sebagainya, terus detailing, bikin pola-polanya. Bahkan kalau misal bikin kostum yang full armor itu bisa makan waktu berapa bulan? Iya, berbulan-bulan Karena bisa. kan kita kan nggak bikin langsung, kan masih banyak kesibukan masing-masing, kayak contoh kerja, Iya, kuliah, itu kan benar-benar. banyak. Kalau misal kayak maker kan mereka emang bener-bener kerjanya itu bikin di situ. kostum gitu. Kalau untuk kemahalannya antara bikin sendiri nih, ini bikin sendiri atau jahit gitu? Ya bayar ke orang sih lebih banyak. Iya, benar. Dan untuk pakaian bagaimana? Kalau pakaian bikin sendiri ada di sini yang pernah bikin sendiri? aku, iya. Oh, pernah? Iya, Oh, pernah. bikin sendiri? Iya, jadi bikin sendiri itu pakaiannya ya lebih itu sih, lebih ngepas aja, lebih cocok gitu. Soalnya kan sesuai ukurannya kita kan, nggak sesuai ukuran yang umum gitu. Kadang ukuran yang umum entah itu pinggangnya yang kegedean atau apa gitu, itu pasti adalah suatu min gitu. Iya. Nah, kalau misalnya aku sendiri juga dibantu bapak, karena bapakku kan kebetulan juga bisa dibilang seniman ya. Jadi bisa banget bikin weapon buat aku. Kayak weapon atau armor itu bisa banget, cuma emang butuh research dulu. Karena kan nggak pernah mendalami yang bagian situ Iya, ya. Beda seniman iya, sama cosplayer beda banget. Iya, jadi semuanya itu harus research. Kalau misalnya pedang yang terakhir kali aku pakai, yang buat Yuru itu, karena sulit ya, itu tuh budgetnya lumayan banyak juga sih. Soalnya bahannya itu nggak bisa yang eceran, harus yang beli banyak sekalian gitu. Beli banyak, aku juga ada busa atinya, ada kayu, ada styrofoam, cat, terus apa lagi ya? No drop ya ada. Intinya untuk detailing itu sih, detailnya itu yang paling ditekanin. Kalau misalnya bapakku emang suka sama detail ya, jadinya makanya hasilnya itu bisa memuaskan. Itu ya karena itu. Ya karena mahalnya itu karena detail sama susahnya sih. Iya, detail sama susahnya. Dan Kayak- harus mirip banget gak sih? Iya, Iya. karena yang dinilai kan itu kemiripan. Iya. Iya. Lebih ribet. Kalau untuk persiapannya sendiri waktu pelaksanaan itu bagaimana sih? Persiapannya kita yang jelas harus siapin banyak itu. Kalau misalnya aku sendiri ya, biasanya nih kebanyakan orang datang ke event itu masih pakai baju biasa, jadi baru ganti di eventnya. Nah, tapi kalau misalnya aku pribadi lebih suka kalau gantinya di rumah aja biar nggak ribet gitu. Kalau aku sih kalau dari malam pertama jelas karena aku seringnya pakai kayak armor, aku cek dulu. Iya, pasti harus ngecek dulu ini apa aja yang harus dibawa besok, Ya, terus ya dicek, strateginya terus gitu. kalau ada yang rusak-rusak itu Harus dibenerin dulu. Kadang sampai pagi aja masih benerin kostum, ngecat ulang, ngelem ulang, terus masih kayak nge-clear dan lain sebagainya. Aku kadang masih kayak gitu. Jadi harus bener-bener teliti banget gitu. Iya, apalagi kalau misalnya kostumnya rental nih, kan bukan kepemilikan sendiri nih, itu benar-benar harus hati-hati. Apalagi kalau misalnya propertinya ribet. Iya, kayak barang baru datang aja kita harus kayak bikin video unboxing. Iya, harus unboxing dan harus difoto juga ini hasilnya udah lengkap belum gitu. Kalau ada kerusakan soalnya dendanya lumayan, hampir kayak beli kostum malah, gantiin kostumnya. Iya. Jadi kayak gitu, malasnya kalau rental kostum. Dan kalau bikin kostum, ya kesulitannya kayak bahan, terus kita harus benar-benar mikir nih, kostum tuh bisa jadi benar-benar kayak mirip tuh harus gimana. Nah, benar-benar. Karena apalagi waktu itu inspirasi ya, kayak inspo buat pedangnya aku tuh kayak sedikit banget. Soalnya apalagi di mangganya pun dia itu cuma berapa panel doang kan. Ya, masih baru sedikit. Baru sedikit banget, jadi senjatanya tuh benar-benar baru cuma berapa panel doang.
Terus ya udah aku cari-cari lainnya di Pinterest gitu kan. Itu pun beda-beda versi, kayak fan artnya itu juga beda-beda. Jadi makanya dibuat semirip mungkin dan serealistis mungkin gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Aku mau tanya nih, apa saja perasaan Kakak yang pernah Kakak rasakan saat melaksanakan cosplay tersebut? Kan kita tahu ya, kalau misalnya aku cosplay itu di masyarakat buruk. Iya, buruk seperti itu. Mungkin apakah Kakak merasa minder, takut atau nggak percaya diri, atau mungkin sebaliknya? Bisa dijelaskan? Monggo. Kalau pertama kali turun cosplay, iya sih ada perasaan minder, ada perasaan. Terus semua pasti iya takut, ada perasaan minder, takut, grogi. Ya campur aduk lah ya rasanya. Apalagi tuh kan baru banget pertama cosplay gitu, takutnya itu nggak memuaskan, nggak sesuai ekspektasi. Iya benar, nggak sesuai ekspektasi. Udah gitu kan kita juga bakal ketemu cosplay yang udah lama gitu, udah pro ya. jadi kan takut gitu ya, pasti ada takutnya. Cuma di sisi lain juga yang bikin pede nih, waktu pertama kali aku cosplay di RJU itu kan aku jadi Jagung Yumeko nih. Pas pertama masuk gedungnya aja udah diliatin gitu, jadi tuh awalnya diliatin itu awalnya bingung kan, maksudnya aku ada aneh atau enggak nih gimana, tapi ternyata mereka emang nunggu buat aku itu ke ruang transit dulu terus baru turun ke bawah buat jalan-jalan. Iya, ternyata langsung banyak banget yang minta foto, dan di situ waktu itu perannya apa sih Kak? Perannya Jagung Yumeko itu. Oh yang itu? Iya, Jagung Yumeko, jadi yang dia itu SMA ya, SMA. Iya. SMA. Iya, jadi SMA. Wow. Jadi SMA-nya itu sistemnya judi. Waduh. Iya, jadi bukan yang kayak SMA biasa kan tergantung nilai gitu ya. Iya. Nilai tergantung ranking gitu. Ini rankingnya dengan cara berjudi. Berjudi. Gitu. Banyak-banyakan harta. Iya, banyak-banyakan harta, benar, banyak-banyakan. Jadi emang sekolah orang kaya. Iya. Sultan. Bisa jadi. Kayak di situ. Nah di situ ternyata banyak yang suka, ternyata banyak yang komplimen juga, banyak yang muji gitu. Dan di situ kan jadinya ada rasa kesenangan tersendiri ya, kayak ternyata aku nggak aneh, ternyata mereka pada suka sama cosplay itu, sama udah termasuk memuaskan lah, cukup memuaskan gitu. Sampai dikasih kartu. Iya, sampai dikasih kartu. Kartu apa tuh? Kartu remi. Iya, remi kan. Iya. Nah di situ tuh lagi istirahat, lagi jajan sama temenku, lagi nunggu makanannya jadi kan. Terus tiba-tiba ada nih orang cowok deketin aku, terus bilang Jagung Yumeko kan kayak gitu. Terus aku bilang iya. Terus langsung dikasih kartunya, ini buat kamu kayak gitu. Terus ya aku langsung makasih ya. Aduh makasih banget. Itu bener-bener kartunya sampai sekarang pun masih ada, masih aku simpen. Karena itu emang berkesan banget sih, apalagi pertama kali cosplay gitu. Betul. Jadi kalau untuk Kak Adit sendiri bagaimana? Kalau itu cuma dari negatif itu sih pasti ada. Iya pasti ada jadinya. Kalau aku sih bukan tipe yang dengerin sama orang-orang kayak gitu ya. Iya, lebih ke masa bodoh sih, benar. Bodoh amat. Jadi gas aja lah ya, nggak usah dengerin mereka gitu. Kayak lagian kita juga punya teman-teman yang hobinya sama. Itu kan banyak gitu kan, dan nggak cuma satu dua orang. Iya, nggak cuma satu dua, tapi beberapa kayak komunitas selalu lebih dari satu komunitas malah. Iya. Kemarin aja ambil yang datang acara itu 3.000. Iya, sampai 3.000 gitu. Banyak banget. Dari luar kota pun ada yang sampai nggak bagian tiket. Nggak bagian sold out. Iya, sold out. Saking ramainya ya. Iya, saking ramainya itu. Dulu aku juga pernah bikin acara itu cuma target pengunjung yang sebelum MJU kan aku bikin acara sendiri sama teman-teman. Itu benar-benar uang dari sponsor dan kita aja. Itu kita targetnya itu cuma 800 orang. Yang datang itu sampai 1.400. Iya. Wah. Di tengah acara itu aku walahan gitu ya. Udah malah asik. Wah, kok bisa sampai 1.400 sampai benar-benar nggak nyangka. Nah, iya. Ternyata aku bisa datangin banyak orang yang benar-benar itu, dan ternyata event tersebut itu banyak orang yang jadi inspirasi. Iya. Ini juga kan di situ awal datang kan. Iya, di situ datang ya. Habis acara itu terus banyak juga yang tanya-tanyain kamu kok bisa jadi apa menjadi cosplay? Aku gara-gara datang ke event ini kak. Karena aku bilang kalau aku yang bikin itu datang ke event ini kak. Oh, terus jadi apa tertarik cosplay? Iya. Padahal aku yang bikin. Hebat banget sih. Aku juga ada pengalaman menarik sih di Sensi. Jadi di Sensi itu
aku belum berani cosplay kan, belum berani sih, lebih tepatnya aku udah menyiapkan itu untuk FCU gitu, dan ternyata tiba-tiba ada sensi. Nah jadi persiapannya itu sangat kurang gitu, dan apa ya, di situ juga aku belum ketemu habis sensi aku belum ketemu, jadi sama sekali belum ada persiapan. Jadi di situ aku sama temenku nih berdua datang. Nah kita itu di situ sengaja dress up aja gitu, jadi bukan sebagai karakter atau apapun, tapi lebih ke inspired by gitu, lebih ke inspirasi gitu. Nah aku itu inspirasinya ya sebagai itu anak SMA, kayak seragam SMA kebetulan ada rok yang mirip-mirip gitu lah, jadinya bisa lah gitu. Lebih ke OC. Iya lebih ke OC, jadi jatuhnya lebih ke OC. Terus si temanku ini jadi siapa ya yang di Death Note itu yang cewek? Oh asal bukan cerita. Iya itu ya karakter itu aku juga lupa namanya. Iya. Saking banyaknya karakter jadi lupa ya. Oh sing menang ketika ya. Iya yang motif itu. Nah dia itu juga kebetulan punya dressnya gitu, jadinya ya udah kita akhirnya OC lah, satunya OC ya. Dan banyak yang minta foto. Dan ternyata iya, aku bingungnya di situ. Jadi saya sih. Emang cantik banget nih kakak nih, masnya juga ganteng nih. Itu bohong. Waduh. Ya jadi di situ kagetnya di situ. Apa ya, aku cuma lagi jalan-jalan aja nih biasa, ya jadi pengunjung biasa kan. Terus tiba-tiba kak boleh minta foto kayak gitu. Terus kan bingung dong kita berdua nih kayak kayak bingung gitu kita kayak nggak expect gitu ya bakal ada yang minta foto gitu ya. Dan minta foto itu ternyata banyak. Gitu. Ternyata belakangnya banyak yang antri. Iya banyak yang antri. Jadi aku bilang cuma satu orang doang atau gerombolan dia doang gitu. Ternyata pas lagi jalan lagi lihat stand gitu, ada lagi nyamperin, terus nanti ada lagi nyamperin. Intinya banyak gitu. Jadinya sering juga kayak gitu. Sampai bikin antrian. Iya. Ada benar. Kayak ular gitu ya antriannya ya. Terus yang antri foto tuh udah digerumutin nih. Iya. Nah itu yang sama hal itu sering banget. Nah itu yang terjadi OC. Iya. Dan di itu juga dan di itu juga apa namanya yang kemarin Asa minta kan hetero. Iya hetero itu banyak banget. Di Heterospace itu? Iya. Purwokerto. Di Heterospace kan aku kebetulan jadi si Asa minta itu, dan karena sangat mencolok ya, jadi kan soalnya ini sih senjatanya weaponnya itu benar-benar keren ya, jadinya mencolok akhirnya ya itu ini nih yang jadi itu yang ngarahin. Makanya setiap kali jalan sedikit misalnya mau kemana gitu ya, kita mau ke iya dikawal kalau akan mau kemana. Jadi misal mau ke dalam panggung kita nonton teman-teman kita yang lomba gitu, yang lomba karaoke misalnya gitu. Nah di situ kan otomatis harus lewat lapangan kan, pasti dicegat. Mau kayak mau masuk ke transit buat lomba aja. Iya. Kalau misalnya lagi jalan, kau boleh minta foto bentar ya kak, kadang-kadang ada yang kecewa. Iya ada yang kecewa. Sampai ngata-ngatain juga ada. Sampai ngata-ngatain? Iya, aku pernah juga ngata-ngatain anjing sama orang. Wah, ternyata memang itu banget ya, kayak offense banget gitu, pengen foto tapi ternyata nggak bisa, akhirnya emosi ngata-ngatain. Iya itu bisa jadi, apalagi kan biasanya event itu panas ya, panas banget. Jadi mungkin itu juga ngaruh gitu. Terus juga mungkin terlalu excited. Iya terlalu excited. Jadi kadang mereka itu sih kurang menghargai cosplayernya. Bukan gimana-gimana, cuma kadang kita kan juga capek kan. Betul, karena manusia. Butuh makan, butuh istirahat, harus ngadem kan di ruang tamu. Sering banget itu, sering banget kayak teman-teman kan sekarang aku lebih ke arah di balik layar dan bantuin teman-teman. Itu banyak banget sampai yang kayak mukanya udah pucat, terus udah kecapean, tapi masih dimintain foto. Ada tetap nantiin. Gak karena aku yang sering berhenti orang yang minta foto. Jadinya mungkin pada kesel. Iya, dimusuhin masyarakat. Sebenarnya kalau misal foto-foto ini ada jadwalnya nggak sih? Mungkin foto untuk sesi foto di jam sekian sampai sekian, terus nggak ada ya? Jadi bebas seperti itu ya? Bebas. Tapi lebih harus kayak sopan santun aja. Iya lebih ke yang sopan aja gitu, yang sopan. Dari gayanya, terus dari. Soalnya kan biasanya ada yang request gitu, dan request itu nggak boleh berlebihan. Ya, requestnya kadang-kadang yang minta foto tuh Iya, kadang-kadang. Jadi emang harus ada batasan itu sih, batasan yang kuat lah gitu. Aku pernah yang minta dirantai. Oh iya, itu yang bikin, iya itu yang bikin kena ban juga.
karakter itu Wow. kena ban. Ya akhirnya karakter tersebut nggak boleh ada di. Nggak boleh di cosplayin lagi Iya. gitu. Boleh. Oke. Lagian itu sebenarnya juga out of karakter juga sih Ya sebenarnya. parah. Iya. Tapi karena mungkin karena fetish mungkin yang berlebihan dari betul. para pengunjung akhirnya seperti itu. Karena fetish orang memang Iya, terus juga Macem-macem. banyak juga yang minta kayak apa kadang-kadang meluk. Nah, juga tapi diturutin meluk seperti itu. enggak, itu nggak boleh. Tapi dia tuh sempat kena kayak tiba-tiba orangnya meluk. Iya, tiba-tiba kayak udah ngomong gitu kan, udah ngomong awalnya waktu lagi jalan nih mau nyari spot foto, udah ngomong kayak kan boleh rambut, gak boleh peluk gak kayak gitu, terus ya aku bilang nggak boleh gitu. Tapi ternyata tetap dilakuin. Iya. Nah, itu. Itu akhirnya berusaha dengan saya. Iya, soalnya ya, itu soalnya kan udah ditolak tapi malahan tetap aja dilakuin kan jadi bikin kaget. Kalau cewek-cewek kan gitu, kalau apa dari minta peluk nggak boleh. Kalau cowok kan boleh minta peluk, boleh sini. Malah dibilang meluk ya. Iya, cewek yang ngomong sih gak apa-apa. Kalau cewek yang ngomong gak apa-apa, aku biasanya juga suka meluk yang cewek. Biasanya berada apa? Iya. Oh gitu. Iya, terus ini lucu. Oke. Iya. Masuk ke topik lagi. Ini berarti intinya Kak Puspita sama Kak Adit itu percaya diri ya. Mungkin di awal ada rasa nggak percaya diri gitu. Pasti ada mas. Banyak sih. Banyak ya. Ya, dibully juga banyak. Dicaci maki itu juga banyak. Oke. Ini ngapain sih? Gimana cara Kak Puspita sama Kak Adit nih untuk mempertahankan rasa kepercayaan diri? Karena kan memang kalian pekerjaannya atau hobinya itu juga bertemu banyak orang seperti itu. Kalau buat percaya diri sih satu karena yang tadi yang ngajak foto itu benar-benar buat nge-boost percaya diri itu Seneng nggak? seneng banget ya. Dan kadang ya kayak gitu dapat hadiah, jajan, permen, seneng nggak? Iya, waktu Enak banget. di Tegal sih aku dapat jajan banyak banget itu, dapat jajan coklat banyak banget. Rombongan kita dari Purwokerto sama Eternal sekitar 35 orang kita berangkat ke Transmart Tegal. Di sana kebetulan ada event bulan apa ya? Kalau bulannya aku lupa. Masih tahun ini. Dan itu kita di sana seru-seruan banget sih. Iya. Dan di situ tuh serunya emang di situ karena banyak yang suka, jadinya kita jadi makin pede gitu. Jadi ketemu orang-orang yang dari luar kota juga. Iya, ketemu banyak teman. Iya. Nambah teman bener. Nambah relasi, Iya, nambah relasi, nambah pengalaman baru. Kalau dia dapatnya kan kalau sekarang dia dapatnya kayak dari pengunjung-pengunjung. Kalau dapatnya dari cosplayer. Oke. Benar. Kadang aku juga masih sih. Dari Puspita, dari anak-anak yang lain, terus dari yang lain juga yang aku kenal, kadang-kadang nolak juga sih. Ini dapat kata gitu. Karena kakak membantu ya, Iya, membantu dalam. membantu banget. Apalagi pas awal-awal tuh. Oke Kak, aku mau tanya nih, untuk acara event-event cosplay ini biasanya sih diadakan berapa kali sih? Tergantung gak sih? Tergantung promotornya. Tergantung ya. Kayak Sensi Matsuri, kayak aku sendiri sama teman-teman Sensi Matsuri emang kita mau ngadain juga itu Agustus biasanya, dan tahun ini juga besok nanti Agustus juga kita akan ngadain lagi di Andan. Terus kayak kalau FJU itu setiap bulan Oktober. Dan untuk yang event yang kecil-kecil sih itu kayak hampir kalau sekarang ini Setiap bulan ya? hampir setiap bulan itu masih ada. Bulan ini aja ada tanggal 23, bulan depan ada lagi. Banyak kemarin bahkan 1 minggu sekali ya. Iya, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ada. Event-event kecilnya itu seperti apa contohnya? Itu dari segi lombanya aja sih. Iya. Cuma cosplay. Kan cosplay itu kan ada macam-macam lombanya. Ada cosplay terus sama custom. Kalau cosplay itu lebih ke arah kayak kita catwalk. Iya, lebih ke Catwalk. model, iya, jadi Oke. Kita jalan merangkai meragain, karakter, ya. terus balik lagi itu cuma kayak 30 detik aja gitu. Kalau misal kayak kostum itu lebih kayak teater. Kalau lebih kalamnya. Memainkan peran gitu? Iya. Iya, kayak cuplikan dari anime, Oh, episode berapa oke. atau game begitu. Kita kayak tuning build. Aduh, saya kurang tahu. Lebih ke arah kayak kita kayak pura-pura berantem. Iya, kadang oh, ada iya, iya. DM-nya, itu sendiri atau berdua. Kadang ada yang bertim sembarangan, itu juga ada. Oke. Terus selain ini, selain kegiatan-kegiatan event untuk menampilkan
kostum ya untuk cosplay itu ada kegiatan lain gak sih di komunitas Eternal ini? Kalau Eternal sendiri karena kita juga diundang di berbagai acara. Kayak buat jadi media partner biasanya sih. Terus juga kita ngisi juga sering juga diundang. Waktu itu karena diundang di Rita juga pernah buat kayak jadi stand gitu. Ya kayak SPG tapi cosplay. Oke. Terus kita juga ada kegiatan rutin karena tapi kemarin belum sempat kita kerjain karena banyak yang sibuk juga kebetulan kan ketara sama corona. Betul. Itu biasanya kita di akhir tahun kita ngadain apa namanya kayak kita ke Bojoladen semua cosplay terus nanti kita di sana memperbolehkan foto bareng sama kita tapi nanti bayar dengan si kelasnya terus nanti uangnya tersebut kita kumpulin terus kita kasih ke panti asuhan. Jadi selain menampilkan kostum-kostum, selain foto-foto sama pengunjung, kalian juga ini ya melakukan kegiatan bakti sosial seperti itu. Jadi bermanfaat banget nih komunitasnya. Ini sih udah mau rencananya mau rutinan gathering gitu ya. Gathering itu kayak kumpul biasa aja sih. Sharing ya. Oke. Sekali. Cuma biar ya makin akrab aja biar kenal aja gitu. Sama tambahin musik kenal cosplay. Oke. Bisa nanti kalau ada info-info bisa kabarin aku ya Kak. Oke, aku mau tanya nih suka duka menjadi seorang cosplayer itu bagaimana? Mungkin tadi udah di spill sedikit, bisa dijelaskan lebih rinci oleh Kak Adit mungkin? Kalau dari aku mungkin juga ceritanya ketemu banyak orang. Terus juga lebih kayak menjadi pribadi yang lebih positif. Karena sebelumnya kan aku kayak pernah ada down parah itu waktu itu 2018 persis itu aku down dan daripada aku mikir kayak masuk ke hal-hal yang negatif aku coba mikir cari hal yang positif apa ya yang positif yang bisa aku senengin terus aku ingat kan aku kan seneng banget sama anime oh iya kenapa sih aku nggak coba cosplay akhirnya aku sekarang terjun di dunia cosplay terus setelah terjun di cosplay aku merasa kayak malah lebih tertarik di belakang layar gitu kayak ngurusin event makanya sekarang aku ngurusin event kecil-kecilan terus sama bantuin anak-anak kalau lagi ada event untuk dukanya sih kalau dari aku beda kalau dia kan memang apa sih didukung sama orang tua kalau aku kan enggak karena faktor juga kan aku harus membeli uang juga dan sebagainya aku agak sedikit kesusahan gitu sih dari orang tua kayak nggak diperbolehkan terus apa makanya waktu itu aku juga sempat berhenti ya kan? Iya sempat mau berhenti tapi nggak jadi ya nggak jadi karena anak-anak juga masih kayak masih butuh Kak Adit ya untuk membantu pelaksanaan cosplayer gitu ya soalnya dia yang tahu semuanya jadinya kayak patokan ya karena kayak kalau menurut saya masalah-masalah itu kan banyak banget kalau di dunia cosplay itu juga sebenarnya banyak masalah kayak contoh tadi aja kan kasus kayak itu yang pembunuhan itu kan masih pelecehan seksual itu aku yang ngurusin terus kalau misalnya kayak ada anak yang terkena masalah apa-apa juga aku yang ngurusin drama-drama setelah acara itu juga aku yang ngurusin terus kayak misal duka-dukanya lebih banyak asiknya sih lebih banyak asiknya ya kebetulan kan temennya tuh sama orang-orang yang masih nyambung ya kayak lebih asik terus kayak juga asik main-main bareng kadang itu kayak walaupun umurnya itu kita kan umurnya beda-beda banget aku sama dia aja jauh banget bedanya jadi walaupun umurnya beda itu terus masih tetap asik aja gitu pas main suka ngobrol bareng ngobrol bareng santai bisa nyambung gitu iya kadang ngelakuin hal yang aneh di event tapi yang seru ya bukan aneh itu entah gitu konten atau entah gitu apa gitu iseng-iseng aja kayak kemarin aja yang di itu kan sempat yang di UJU yang kita bikinin sama komunitas-komunitas lain mutar foto bareng sama komunitas-komunitas lain bikin video seru-seruan bareng kayak gitu lah iya udah memeriahkan acara juga sih bahkan kadang-kadang acara itu ramai karena ada kita iya benar ada cosplayer dan ada komunitas yang lain juga
seru-seru juga namanya. Lebih ke arah serunya sih. Paling kalau ya kayak dari teman-teman sih paling cuma ngata-ngatain ini beberapa kayak lo wibu. Tapi itu kayaknya udah biasa gitu. Jadi kalau sekarang sih udah ya saya bangga seibu. Kalau dulu musik lah. Sekarang kesan wibunya udah positif ya. Iya, karena aku sadar aja kalau wibu itu cuma mindset orang aja sih mendak. Betul. Itu aslinya kita sebenarnya tuh orang yang kreatif bikin kostum aja sendiri. Tuh. Bikin kostum sendiri, weapon sendiri, make up juga harus kreatif. Nyari duitnya juga sendiri. Iya. Jadi sebenarnya tuh ini mengasah skill-skill dari skill biasa. Kita masih terus kayak kita kan juga melatih apa sih keberanian kita sendiri. Yang mental juga itu. Iya. Terus juga kita mencoba memerankan beberapa karakter yang tidak sesuai sama kita kan juga itu termasuk hal yang challenge yang positif daripada kita melakukan hal-hal yang negatif, contoh mabok dan membuat dan lain sebagainya. Itu kan lebih baik kita kayak gini melakukan hal yang positif. Kalau aku sendiri sih, iya setuju lebih banyak sukanya. Soalnya emang semenjak aku terjun ke dunia cosplay ini kecanduan. kecanduan ke hal yang positif. Iya, tapi aku kecanduan ke hal yang positif. Gitu, misalnya kalau kayak sebulan aja gak ada acara, Kak Adit bikinin acara lah, Kak Adit dari segi teman bikinin acara lah, biar ramai. Pasti kayak gitu. Sebulan aja udah ada kayak event atau apa, udah langsung pengen kayak apa? Ayolah event ayo acara. Karena mereka tuh bisa melampiaskan apa sih? Rasa senangnya itu. Kalau datang event pasti senang. Bisa mengekspresikan diri gitu. Atau banyak orang juga yang kayak misalnya aku Lupin, rumahnya kan jauh. Terus yang dari luar kota teman-teman kan masih banyak yang jauh sulit kan kalau ketemu. Kalau masih di event pasti ketemu. Iya, jadi senang. Senang pasti. Jadi ketemu sama teman-teman yang lain seperti itu. Pasti ketemu di event. Iya benar. Terus juga ya kurang lebih aku sama sih, maksudnya cita-citanya itu sama aja kayak banyak temen di event seru bisa itu jadi media sosial sendiri juga. Soalnya di cosplay itu aku juga nyari karakter kan yang sesuai sama diriku biar nggak terlalu susah sama akunya juga nyaman gitu nyaman. Soalnya pernah dapat mencoba karakter yang mungkin terkesan imut dan itu jadi nggak sesuai karakter sama Kak Puspita. Soalnya aku kan juga termasuk lumayan tinggi lah ya, jadinya tuh kalau misalnya meranin karakter yang lucu-lucu itu nggak bisa masuk. Apa sih karakter yang lucu itu yang agak pendek-pendek? Iya, terus yang emang mukanya cabi. Kalau nggak jadi kan ada tegas. Iya betul. Dan aku itu lebih ke muka yang galak ya karakternya. Jadi itu makanya aku kebanyakan karakter yang di peran itu galak yang tadi latar aja. Iya, power face itu. Entah yang galak atau entah yang agak gimana gitulah. Nah, ya intinya aku cari karakter itu pasti menyesuaikan aja sih biar aku bawaannya juga lebih enak gitu, lebih gampang ya. Kalau aku sih lebih kayak kalau karakter ya yang aku pengen aja sih. Ya itu juga sih yang pengen. Kalau untuk kayak kan beberapa ada keluhan nih dari teman-teman yang cewek. Ayo kak cosplay ini dong gitu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak sesuai ya sama orang-orang yang kepengen waifunya itu di cosplay gitu. Oh, oke. Ya jadi kadang kan kalau misalnya lagi di IG nih biasanya tuh kadang kalau ada event mendekat kan pasti minta saran gitu dari follower sama dari teman-teman kita gitu. Nah di situ tuh biasanya sarannya kan jadi ini. Itu pun tetap aja harus diseleksi lagi, dipilih lagi soalnya ya itu cocok atau enggaknya kita bisa bawain atau enggaknya. Gitu. Kalau aku kan kalau sering ngasih saran, aku lihat dulu sama orangnya kayak gimana, looking dan lain sebagainya itu. Oh si Lupin dari gini, berarti aku harus nyari karakter yang hampir mirip kayak Lupin, terus cocok sama Lupin, tinggi badannya Lupin gitu. Jadi seribet itu ya cari karakter buat seseorang gitu ya. Iya, aku kan sekitar 163an mungkin. Itu kan termasuk tinggi. Iya, itu kan termasuk tinggi. Apalagi kalau misalnya aku pakai heels atau gimana gitu kan makin tinggi lagi kan. Nah di situ tuh aku pernah meranin karakter yang 150. Gak masuk, soalnya imut gitu. Itu emang sama karakternya juga sangat
ceria ya. Iya, kayak gue tuh pernah gitu ngarep pakai karakter yang harusnya ini dan aku kan sebagai cowok termasuknya yang pendek itu nggak masuk terus bener-bener aku bener yang nyari yang sesuai. Tapi kalau misal pun nggak sesuai tapi senang aja sama karakternya ya nggak masalah. Itu masih bisa. Iya nggak masalah. Asal kita nyaman aja. Karena mungkin karena waktu itu aku kerasa nggak nyaman karena nggak cocok sama tingginya jadinya mungkin aku kayak gitu. Iya, aku juga gak nyamannya itu karena satu tingginya beda, terus dua emang karakternya beda gitu. Udah karakternya beda sama yang asli. Yang penting itu harus bener-bener dari pilihan sendiri sih. Iya, cocok. Harus dari pilihan sendiri. Mungkin sarannya tetap diterima gitu. Saran juga kadang ada yang kita jalani, ada yang bagus terus kita jalani itu ada. Tapi emang paling penting dari diri sendiri sih, kamu cocoknya apa, kamu pengennya apa gitu. Kalau dukanya apa sih apa ya? Aku dukanya paling terkendala jadwal sama terkendala karena masih ada kesibukan masing-masing. Masih ada kesibukan masing-masing, kayak aku juga ada kesibukan organisasi, terus kadang tugasnya juga numpuk banget kan. Itu tuh sibuk kayak event-event kemarin aja tuh aku banyak yang nggak ikut gitu. Aku lagi nggak terlalu aktif karena lebih fokus ke kuliahnya dulu sih. Nah terus sama budget juga. Oke. Karena lumayan. Iya karena lumayan, karena satu kostum aja tuh sewa misalnya itu 150 ke atas, itu tergantung pakaiannya. Ya, tergantung pakaiannya itu gimana, tergantung karakternya gimana. Itu baru sewa. Belum ongkir, belum ininya. Ada plus-plusnya ya. Iya ada plus-plusnya. Belum misalnya ada sepatu khususnya gitu, itu nanti dipisah. Bisa lagi sepatunya tambah, wignya tambah, ntar semuanya tambah sendiri. Iya, jadi emang ada dukanya itu di kendala kostum, budget, sama waktunya itu yang gak besar. Soalnya aku juga cosplay itu emang buat ekspresi diri kan, ekspresi diri sama buat kesenangan pribadi juga. Jadi kayak ada suatu kesenangan tersendiri yang gak bisa aku dapetin di hal lain gitu. Iya kayak misal kayak aku main sepak bola senang, tapi kayak kadang-kadang kalau main bola cuma kayak gitu toh. Tapi ketika aku cosplay itu aku dapetin kayak sesuatu yang berbeda dan benar-benar asik. Nah iya, jadi benar-benar ada sesuatu yang baru, sesuatu yang seru dan ya termasuk positif juga sebenarnya. Tapi emang ya karena mungkin beberapa oknum ya itu jadi terpandang negatif. Tapi sebenarnya secara umum positif, asik, seru. Pertanyaan terakhir nih Kak, mau minta pesan inspiratif buat teman-teman nih yang mungkin minat sama cosplay tapi mereka masih malu, mereka masih kurang percaya diri seperti itu. Oke, dari Kak Lupi ya. Ya, mungkin kalau dari aku tuh biasanya kan orang-orang gak pede karena omongan orang lain ya. Itu kalau bisa bodo amat aja gitu. Kayak lagian cosplay itu kan bukan suatu hal yang negatif ya. Dan pasti nanti kalau misalnya udah event biasanya dapat teman baru gitu. Pasti. Soalnya ya sesama cosplayer kita juga kadang saling bantu. Terus kalau misalnya ada cosplayer yang kita suka gitu, maksudnya karakternya gitu, biasanya kan kita datengin terus sesama dia. Jadi sesama cosplayer pun kita saling datengin buat foto bareng gitu. Minta IG kadang-kadang. Minta IG juga. Kenalan. Iya, jadi udah pasti nanti bakal dapat teman. Jadi yang satu pertama harus mastiin dulu sih, kayak beraniin diri dulu. Kayak mentalnya memang harus diuji sih di situ. Iya. Terus juga kalau trik dari aku juga itu sih, karena aku kan waktu awal-awal itu juga ngajak teman gitu. Jadi ngajak teman tuh kayak walaupun cuma berdua nih, walaupun cuma aku sama dia doang berdua, sebenarnya ada yang kenal. Seenggaknya ada yang kenal ya. Jadi kita bisa ke event muter-muter bareng gitu, cosplay bareng. Jadi kayak kita ya saling bantu sama lain. Jadi kayak rasa malunya itu berkurang gitu. Apalagi biasanya kalau misalnya karakter-karakternya itu suka atau ternyata cosplay kita bagus, pasti ada aja yang minta foto, pasti ada aja yang minta foto, ya. pasti. Walaupun misalnya kalau pakai masker pun biasanya dimintain foto tetap. Terus juga pakaian simpel-simpel dulu sih. Iya. Pakaian simpel-simpel dulu aja. Kayak aku pun waktu itu pakainya jago mini makeup itu kan simpel banget gitu, cuma kayak seragam sekolah, stocking, terus sepatunya itu kayak sekolah biasa aja gitu, kayak cosplay biasa, terus pakai wig udah. Nah, kalau dari aku sih paling kayak pertama
tanya-tanya aja dulu. Iya, tanya saran gitu. Tanya ke orang-orang yang untuk cosplay, gimana sih tipsnya biar cosplay itu gimana, terus cara dapetin kostumnya itu gimana juga. Terus kalau kayak Tokopedia sih susah juga jelasinnya. Gimana nih? Ya, lebih apa sih, masa bodoh aja sih. Iya, masa Karena bodoh. ini lebih urusan kita yang lakuin. Jadi nggak usah dengarkan sama orang aja. Iya. Lakuin aja apa yang kita mau, yang penting positif, nggak negatif, nggak rugi orang lain. Iya benar. Oke. Yang penting kalau kita mau. Itu aja sih. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Hari ini seru banget, aku dapat cerita-cerita yang unik di balik cosplay. Iya, Ternyata gak sesimpel itu ya. Iya. Oke. Menjadi seorang cosplayer tentu berawal dari kesukaan. Persiapan yang diperlukan tentu tidak sederhana. Namun di balik hal yang menyulitkan, banyak hal yang melantik skill untuk lebih kreatif, berani, dan tentunya percaya diri. Luar biasa, tak kerasa kita sudah di penghujung acara. Semoga perbincangan kita pada hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Saya, Yoni Afefelita Ami, selaku presenter, mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam pengucapan dan perilaku yang kurang berkenan. Kami mohon undur diri, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan.